Saudaraku semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beragama, dalam melaksanakan ibadah-ibadah, tentulah kita harus berdasarkan ilmu. Ulama menyampaikan ilmu ini lebih penting dari semuanya. Atau bisa kita katakan paling penting itu adalah ilmu. Makanya Rasulullah kan juga menyampaikan bahwa kita ini wajib tolabul ilmu, tolabul ilmi. Jadi wajib mencari ilmu. Jadi ilmu itu melebihi apapun. Contoh, ilmu itu melebihi dari azab, adab ya, adab bukan azab, adab ya, adab sopan santun itu. Jadi misalnya kita sopan santun makan dengan tangan kiri. Oh ternyata makan tangan kiri itu sabdanya Rasulullah, dawai Rasulullah itu keliru karena makan tangan kiri itu seperti makannya setan. Jadi setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Nah, ini ilmu. Kita tahu ilmunya. Oh begitu. Kita sholat waktu takbiratul ihram mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, memulai sholat. Lalu kita nggak mengangkat tangan. Padahal ilmunya Rasulullah itu mengangkat tangan. Di riwayat Muslim itu Rasulullah itu sholat takbiratul ihramnya itu mengangkat tangan sampai dengan setinggi telinga. Ya. Oh, berarti kita kalau sholat takbiratul ihramnya mengangkat tangan setinggi telinga. Lalu ada riwayat lain mengangkat tangannya setinggi bahu. Oh, berarti sholat itu takbiratul ihramnya setinggi bahu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu maka akan keliru seperti ada ya sahabat Rasulullah yang sholat keliru sampai diminta sholat itu sampai 3 kali karena sholatnya salah. Jadi kenapa salah? Karena dia tidak pakai ilmu, dia tidak tahu ilmunya sholat. Jadi harus tahu dulu ilmunya sholat baru sholat. Itu yang benar. Lah ilmu itu dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu ilmunya itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah. Ya, jadi ilmu yang paling penting. Kita tahu Quran juga karena ilmu, kita tahu Rasulullah juga karena ilmu. Kembali tadi, sahabat yang sholatnya keliru karena tidak tahu ilmunya sholat. Bagaimana melakukan sholat yang benar. Karena Rasulullah kan juga dawuh menyampaikan Shollu kama ro'aitumuni usolli. Jadi kalau kita ini ingin sholatnya benar, jadi sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi, lah, bagaimana kita tahu? Banyak riwayat-riwayat. Makanya belajar tolabul ilmi, carilah ilmu sholat. Banyak caranya. Anda mungkin membaca buku sifat sholat Nabi, mendengarkan ceramah-ceramah, apalagi sekarang juga lebih mudah. Panjenengan bisa melihat tayangan-tayangan di mungkin televisi, mungkin di postingan-postingan internet ya, di YouTube dan sebagainya itu bisa saja. Yang penting mereka menyampaikan bahwa inilah cara sholatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Dan ingat, kalau ilmu itu terbuka, lalu kita yang menyampaikan itu, baik itu ustadz, kiai, dai, syekh, dan siapapun, beliaunya menyampaikan terbuka, menyampaikan riwayat-riwayat yang jelas. Kita pakai riwayat-riwayat yang soheh. Kalau riwayat itu soheh, insya Allah kebenarannya terjamin. Carilah riwayat-riwayat yang soheh. Minimal hasan. Apalagi yang soheh atau di atasnya lagi mutawatir. Nah ini jauh lebih baik lagi. Jadi mutawatir itu soheh yang banyak yang menjelaskan dalam riwayat-riwayat itu.
Dan ingat saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada ilmu agama ini, kalau panjenengan cari ilmu ini, lalu ilmu ini seperti tertutup, katakanlah jamaahnya hanya tertentu, tidak boleh ada orang lain, lalu dia menganggap inilah yang paling benar, yang sana salah, inilah Anda ikut kelompok kami, Anda ikut jamaah kami, hanya jamaah kami, yang lain keliru. Kalau ada yang seperti itu, pastikan itu salah. Jangan pernah mengikuti yang demikian. Ikutilah yang benar-benar menyampaikan terbuka. Agama Islam ini untuk semua manusia. Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Jadi penjelasannya harus untuk semuanya, bukan untuk kalangannya. Kalau hanya untuk kalangan dia sendiri, dipastikan itu keliru. Agama ini harus untuk semuanya. Tidak pilih-pilih. Siapapun yang mau mendengarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi Qur'anil azim. Firman Allah di Al-Qur'an, lalu sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu contoh-contoh yang diberikan Rasulullah, perilaku Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah melalui lisan Rasulullah, dan juga apa yang sudah disetujui Rasulullah. Itu yang bisa kita pakai. Dan itu bersifat untuk semuanya, tidak hanya untuk jamaahnya sendiri. Tapi kalau itu hanya untuk jamaahnya, apalagi bisa membuat aliran-aliran tertentu, torikoh-torikoh tertentu, seolah-olah torikoh itu, jalan itu hanya dia yang punya, orang lain tidak punya. Ini keliru besar, saudaraku. Rasulullah tidak demikian menyampaikannya. Rasulullah itu menyampaikan semua ilmunya, semua ibadah yang diajarkan untuk semua umat Islam. Semua. Untuk orang-orang yang mutakin, orang-orang yang muhlisin, orang-orang yang muhsinin. Semua kita. Jadi kalau ada yang eksklusif hanya untuk kelompoknya sendiri, pasti itu kesalahan. Tapi kalau itu bersifat umum, semuanya dari Rasulullah, siapapun bisa mengikuti itu, karena itu sunnah-sunnah Rasulullah, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat yang sahih, patut kita ikuti. Termasuk imam-imam yang kita ketahui, imam-imam yang masyhur, 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad atau Ahmad bin Hambal. 4 orang imam ini bisa kita jadikan rujukan untuk menimba ilmu. Termasuk Sahih Bukhari Muslim, Sahih Imam An-Nasai, Sahih At-Tirmidzi, dan Sahih yang lain yang banyak beredar. Sepanjang itu Sahih, bisa kita buat sebagai pegangan. Karena Rasulullah menyampaikan, kutinggalkan 2 perkara untukmu. Kalian atau panjenengan semuanya tidak akan pernah tersesat kalau memegang 2 perkara itu. 1, kitabullah, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah. Yang kedua, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Sunnah-sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kita pegang juga, bahwa Rasulullah menyampaikan, amalan-amalan yang tidak dariku, ya, tidak dari Rasulullah, maka itu akan tertolak. Maka kita harus hati-hati. Ayo kita cari semua amalan-amalan yang dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jangan yang menambah-nambah, apalagi mengurangi. Dan apabila kita sudah mendengar firman Allah, apabila kita sudah mendengar sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib sami'na wa ata'na ya Allah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Semoga dengan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi hamba-hamba yang tidak tersesat di dunia dan tidak tersesat di akhirat nanti. Dan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang muhsinin. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.